Episode 54, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Bercerai. Kata itu keluar dari mulut Jiang Wan, itu sangat jelas. Hati William bergetar, dan dia terdiam, meletakkan tangannya di atas lutut, sedikit gemetar. Pada saat itu, dia hanya merasakan dengungan di kepalanya, dan kata perceraian semakin membesar di telinganya. Dia sesak bernapas, dia lupa menjawab. Jiang Wan terlalu kecewa padanya. William, aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku tidak ingin terus seperti ini. Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan selamanya. Aku khawatir tentang keesokan harinya dan kondisi Kiki putri kita. Aku memberimu waktu 1 tahun, katamu ya, Anda akan memberi saya jawaban. Tapi, Anda terlalu mengecewakan saya sekarang. Jiang Wan menangis tak berdaya, air mata mengalir setetes demi setetes. William, yang sangat dia cintai, menjadi tak tertahankan dan dekaden. Itu menjadi menjijikan, dan membencinya. William Chen mengangkat alisnya, matanya merah, dan bertanya, Jiang Wan, bisakah kamu memaafkan saya kali ini? Saya pasti akan berubah dan saya akan bekerja keras. William tidak ingin kehilangan Jiang Wan. Dia selalu mengutamakan Jiang Wan dan Kiki putrinya. Kamu percaya padaku, aku akan memberimu masa depan yang membuat semua orang iri. William berkata dengan sangat tulus. Namun, Jiang Wan menertawakan dirinya sendiri dan memalingkan wajahnya agar terlihat seperti tidak peduli, dan bertanya dengan pertanyaan, masa depan. William, bukankah kamu pikir kamu telah mengatakan ini berkali-kali? Tapi di mana masa depan? Kamu selalu berbohong pada diriku sendiri, aku selalu enggan untuk melepaskan. Sudah berapa kali aku memohon? Memintamu untuk menundukkan kepala untuk mengakui kesalahanmu kepada orang tuaku, tapi bagaimana denganmu? Untuk harga dirimu yang buruk, kamu tidak pernah mendengarkanku. Sekarang kamu berbicara denganku masa depan. Masa depan apa? Apakah 100 sepeda motor BMW itu? Atau Arc de Triomphe Hotel? Jiang Wan selalu menjaga kesabaran terakhirnya dengan William, tapi malam ini, hal-hal yang dilakukan William membuatnya kalah. Kesabaran seperti itu konyol. Bahkan jika William melarat, bahkan jika William mengantarkan makanan, Jiang Wan tidak berpikir ada apa-apa. Tetapi malam ini William benar-benar melakukan hal semacam itu untuk keinginan kinerja yang buruk dan harga diri yang lemah. Malu. Sayang sekali. Bagaimana dia bisa menipu dirinya sendiri? Jiang Wan tentu saja tidak akan percaya apa yang dikatakan William Chen di Hotel Arc de Triomphe. William buru-buru membela, Jiang Wan, percayalah, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Cukup William. Jiang Wan berteriak, merasa kewalahan, dan tiba-tiba dia menarik luka di perutnya, penuh rasa sakit dengan keringat dingin di dahinya, kamu keluar, aku tidak ingin melihatmu sekarang. Dia menunjuk ke pintu bangsal dengan marah, jejak tekad melintas di matanya. William tidak berdaya, khawatir Jiang Wan akan emosional dan mempengaruhi tubuhnya. Dia menyerah, bangkit dan berkata, oke, saya akan keluar dulu, tetapi saya tidak setuju dengan perceraian. Bagaimanapun, William bangkit dan berjalan keluar dari bangsal dengan tegas. Begitu dia meninggalkan bangsal, dia melihat ibu mertuanya duduk di luar pintu dan menunggu beberapa orang. Melihat dia keluar, Yang Guilan melangkah maju dan bertanya dengan dingin, apa yang kamu katakan kepada putri saya? Apakah kamu menyebutkan perceraian? Saya sudah bilang bahwa kami tidak ingin Kiki dalam keluarga Jiang kami. Kamu bawa anak itu. Yang Guilan sangat marah, berharap William akan menceraikan putrinya sekarang, dan kemudian keluar dari rumah Jiang. Ruang pernikahan mereka didanai sendiri. Jika tidak berhasil, saya akan meledakkan William dengan anaknya Kiki yang mempermalukannya. Melihat William tidak berbicara, Yang Guilan menebak sesuatu, dan menunjukkan ketidakpuasannya. Apakah kamu tidak mengatakannya untuk bercerai? Saya beritahu Anda William, di rumah ini, saya Yang Guilan yang bertanggung jawab. Anda dan Wanner harus bercerai. Saya tidak peduli dengan Anda. Saya tidak setuju, saya akan membawa Anda ke Biro Urusan Sipil untuk menjalani prosedur dalam beberapa hari. Menghadapi arogansi Yang Guilan yang menggeram, William Chen tidak bisa lagi mengendalikan emosinya, dan dengan wajah dingin, dia berteriak, cukup. Sudah ku bilang, aku tidak akan menceraikan Jiang Wan. Setelah itu, dia membanting dan pergi. Naik. Seluruh popularitas Yang Guilan gila. Sampai ini, kamu baru saja berteriak pada diriku. Kamu tidak memandang saya sebagai ibu mertua. Oke, sayapmu keras sekarang, bahkan kamu berani berteriak, William, kamu tidak ingin masuk ke rumahku di masa depan. Tidak mungkin. Yang Guilan menjepit pinggangnya dan menunjuk punggung William, berteriak keras. Ini rumah sakit, suara keras dilarang.
Seorang perawat datang dengan wajah dingin dan menegur. Yang Guilan terkejut, marah di dalam hatinya, menarik Jiang Guomin dengan tidak masuk akal, dan berteriak, Jiang, kamu baru saja melihatnya. William itu terbalik. Bahkan dia berani berteriak, dia tidak menganggapku. Yang Guilan merasa frustrasi. Setiap kali, Sampah berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini. Oke, apakah kamu tidak ingin mengatakan beberapa patah kata, apakah kamu harus menambahkan satu blok ke simpul ini? Jiang Guomin berkata tanpa daya. Dia sangat jelas tentang temperamen Yang Guilan selama beberapa dekade. William Chen ini benar-benar kasar. Bagaimanapun, dia ibu mertuamu, mengapa kamu membentaknya seperti ini? Namun, Jiang Guomin juga sedikit terkejut, menantunya tampak sedikit berbeda. Tidakkah kamu lihat William sedikit berbeda hari ini? Jiang Guomin bertanya. Yang berbeda, tidak sia-sia. Kata Yang Guilan tidak puas. Jiang Ling dan orang tuanya sedang menonton, dengan cibiran di wajah mereka. Bagi William Chen, keponakan iparnya, mereka mengira itu lelucon. Jiang Ling sangat bahagia hari ini, dan merasa lega melihat sepupunya yang tidak berguna ditegur dengan berbagai cara. Dia terus menyiarkan langsung tentang William Chen di grup, dan itu adalah kerusuhan. Beberapa orang bahkan mengubah video omelan William Chen menjadi hantu dan menayangkannya di internet, yang benar-benar membuat William Chen marah. Karena hal inilah William Chen mendapatkan nama menantu laki-laki sampah pertama kota Sangjiang. Cao Jun membayar biaya rumah sakit saat ini dan berjalan mendekat. Dia baru saja menonton dengan muram di sudut. Melihat William dimarahi, dia merasa sangat segar. Limba itu, bagaimanapun, tidak akan mendapatkan rasa hormat dari kedua mertuanya. Paman dan Bibi, aku sudah membayar biayanya. Aku akan mengurus Jiang Wan beberapa hari ini. Sudah sangat larut sekarang, atau haruskah kau kembali dulu? Aku akan mengurusnya di sini. Cao Ju sangat sopan dan penuh senyuman di wajahnya membuat orang sangat dekat. Yang Guilan buru-buru meraih tangan Cao Jun, tersenyum seperti sekuntum bunga, dan berkata, Cao Jun, jangan ini bisa merepotkanmu. Berapa banyak uang yang akan Bibi bawakan untukmu besok? Anak itu berakal sehat dan terlihat enak dipandang. Pesona putriku masih sangat bagus, ada begitu banyak cowok di sekelilingnya. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa anak perempuan itu harus menikahi anak laki-laki seperti William yang bau pada awalnya, dan itu masih mempermalukan keluarga Jiang dan hamil setelah tidak menikah dalam keluarga kelahirannya. Tidak mungkin, keluarga Yang Guilan adalah keluarga besar dengan konsep tradisional yang kental. Ketika putrinya hamil ketika dia belum menikah, dia ditolak dan dibenci oleh keluarganya. Yang Guilan merasa malu dalam segala hal dan tidak bisa mengangkat kepalanya di depan keluarganya. Karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, Yang Guilan tidak pernah kembali ke rumah keluarganya, terutama karena takut dipermalukan. Tapi itu tidak berhasil kali ini, ulang tahun ayah yang ke-70, dia harus kembali. Karena itu juga temperamen Yang Guilan menjadi sangat kejam akhir-akhir ini, terutama ketika dia melihat wajah William, dia bahkan lebih marah. Cao Jun melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan sopan, Bibi, biarkan aku melakukan sesuatu untuk Jiang Wan. Yang Guilan juga tidak memaksa, memegang tangan Cao Jun, semakin dia menyukainya. Selama 2 atau 3 hari berikutnya, Cao Jun mengunjungi Jiang Wan setiap hari. Tentu saja, William secara alami akan datang. Namun, saat Cao Jun datang, dia diterima dengan hangat oleh Yang Guilan. Ketika William Chen datang, wajah Yang Guilan selalu gelap, seolah ada kebencian yang dalam. Selain itu, Yang Guilan selalu menemukan kesempatan untuk mengatakan beberapa patah kata tentang William Chen, tipe yang canggung, mengutuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, William Chen tidak pernah mengatakan apapun. Karena dia tahu Yang Guilan marah padanya di dalam hatinya, biarkan dia curhat. Pada hari ini, William Chen membawa kotak makan siang, dan begitu dia tiba di rumah sakit, dia menerima telepon dari Tang Hemin. Halo Tuan Chen, kami telah meneliti kondisi putri Anda dan rencana operasi Kiki. Saya akan melapor kepada Anda di masa lalu. Tang Hemin sangat hormat di telepon. Jika ini untuk memberitahu orang luar bahwa Profesor Tang Hemin, seorang ahli jantung Tiongkok yang bermartabat, sangat menghormati seseorang, pasti akan menyebabkan keributan. William berkata, oke, saya di rumah sakit rakyat kota. Setelah menutup telepon, William Chen masuk ke bangsal Jiang Wan dengan membawa kotak makan siang. Di bangsal, Cao Jun sedang duduk di samping tempat tidur Jiang Wan, berbicara dengannya.
Jiang Wan, penyakit Kiki tidak ditemukan di mana-mana, saya meminta ayah saya menghubungi dokter top bangsa Profesor dan Tang Min, dia berkata dia hanya beberapa hari di kota ini di sungai, hari ini harus gratis, Anda bisa datang dan melihat. Cao dia tampak sangat bersemangat, tetapi dia sudah lama bertanya kepada ayahnya. Bersambung.